Oke, jadi kalau biaya kuliah di Amerika itu kisarannya sebenarnya sekitar jadi aku sebenarnya sebelum sebelum direkrut jadi karyawan tetap di Microsoft itu memang sudah magang di Microsoft sekitar 3-4 bulan lah. Orang Indonesia itu sebenarnya secara kualitas dan secara kapabilitas itu sebenarnya bisa aja sama kayak orang-orang di luar ini sih. Ini pas awal-awal pandemi ini, pas mas. Betul, betul. Oke, jadi ini kampus S2-nya di Amerika ya. Eh, Jadi sudah yang lucunya, Bud, ya, yang gimana lucunya, gimana? aku juga dulu dapat rekomendasi dari dekan di UI sama dulu pembimbing Oh, skripsi sama pada saat itu direktur di Microsoft juga kasih kasih rekomendasi. Terus juga ada sedikit tes terkait computer science juga. Jadi ada tes terkait struktur data sama basis data juga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Mas Rahadian. Malam, Bud, apa kabar? Oke, alhamdulillah baik. Iya, Banget tidak ketemu. iya, Alhamdulillah benar, dengan Mas bisa ketemu Rahadian. lagi kita ya. Iya, udah terakhir mungkin 2008 Lulus mungkin. 2008. Iya, langsung 2008. langsung Rahadian ke ini ya, ke UI ya. UI, ya, habis Oh, dari UI. Smansai. Oke, baik, terima kasih ya sudah mengklik video ini. Playlist kali ini lulus sekolah mau kemana mau menjadi apa bisa dicek di atas ini ya. Nah, itu sudah saya eh, jelaskan beberapa tentang profesi, baik itu yang kedinasan, wirausaha, dan lain sebagainya. Nah, kali ini kita bertemu dengan Rahadian, ini teman sekolah dulu dan sekarang eh, kebetulan beliau ini ngambil S2 di apa University Amerika ya? University of Illinois ya di Illinois Ah, dekat-dekat Chicago itu. Chicago. Oke, jurusan apa, Mhm. Yan? Jurusan sekarang ngambil Master of Computer Science in Data Science. Nah, itu dia. Saya juga baru dengar itu apa itu. Itu Ya, ilmu data ini ilmu yang lumayan baru sih. Ya. itu S1-nya Radian kalau betul apa dulu ya? S1-nya aku dulu ilmu komputer dan lanjut S2-nya juga sebenarnya ilmu komputer cuman ada kekhususannya lagi di bidang data science atau ilmu data itu namanya. Oh, jadi linear ya? Oke, oke. Mhm, mhm, Oke. mhm, mhm. Kita lanjut ya. Ini kalau boleh tahu eh, waktu di Kimol kayan, di Banjarbaru kayan. Tadi di belakangnya Kimol tuh ada bukit Oh ya, bukit bukit, emang bukit sudah pernah ke apam ya. Kimol ya? Udah pernah ke Kimol ya? Sudah dulu, Oh, sudah udah. lama. Ini ini waktu masih kuliah kah atau sudah bekerja atau Ini gimana nih, Yan? sebentar, ini kayaknya sudah kuliah ini tahun 2020 ini. Ini pas awal-awal pandemi ini, pas masih ini terakhir kalinya ke luar negeri ini di posisinya di Jepang ini. Oh, di Jepang. Ini Oh, liburan, Bud. oh Bukan liburan. kuliah. Wah, menarik sekali ya. Enak banget ya. Jadi liburannya kalau kita ke Duta Mall, Pasar Terapung, dia nih malah ke Jepang. Wah, luar biasa lagi dia ya. Berarti ini apa namanya sebelum pandemi ya? Pas masih sebelum pandemi. Ini Maret Oke. 2020, jadi baru awal pandemi. Jadi pas Oh, aku di sana itu pemerintah itu di daerah Hokkaido baru mengumumkan state of emergency. Ini pandemi oh, baru mulai ini. oh, ini pandemi baru mulai. Tapi sudah posisinya sudah jadi mahasiswa ya di S2 itu ya, Sudah, Nya. sudah. Ya, Oke. Nah, ini University of Illinois benar nggak nih kampusnya seperti ini ya? betul, betul. Oke. Jadi ini kampus S2-nya di Amerika ya. Eh, Jadi sudah yang lucunya, Bud, ya, jadi yang gimana lucunya, gimana? aku sebenarnya belum pernah ke kampusnya sama sekali, karena kan ini programnya sejak 2019 2020 kan pandemi, terus aku jadi ngambilnya full online sebenarnya. Oh iya iya benar benar benar. Tapi daftarnya tahun berapa tuh? 2020 juga ya, Nya? Mendaftarnya tahun 2019. Oh 2019. Kemudian pas ingin melaksanakan luring ternyata pandemi ya. Sampai sekarang juga masih belum ada informasi kapan harus ke kampus ya? Belum ada. Oke, jadi sebenarnya aku ngambil programnya namanya off-campus program. Jadi ini Hmm. khusus untuk international student lah. Jadi mahasiswa-mahasiswa internasional Hmm. itu sebenarnya kita bisa memilih untuk mengambil mata kuliahnya itu secara remote. Nah, ini
bagus khususnya untuk orang-orang yang kalau aku kan sekarang kerja kebetulan berkeluarga juga di Singapura. Iya, iya, iya. Ini enak sekali karena sangat fleksibel, jadi tidak harus ada di kampus, masih bisa kerja full time waktu penuh gitu ya. Hmm. Jadi sangat fleksibel, jadi bisa di manage sambil kuliah, sambil kerja, sambil ngurus keluarga bisa sekarang. Oh gitu. Jadi jadi apa namanya? Bisa mengambil sistem seperti itu. Ya, Oh. ini baru ditawarkan, baru ada trennya ya mungkin akhir 2019-2020. Sekarang sudah mulai banyak dan programnya apalagi di Amerika itu kan sebenarnya banyak sekali yang menawarkan program-program seperti ini. Hmm. Oke, oke, oke. Kita lanjut dulu ya. Nah, pertanyaan pertama nih ya. Biaya kuliah di University of Illinois itu berapa dan mengapa Hmm. jurusan Computer Science Rahadian itu ambil? Dan ini gambar Oke. apa nih, Yan? Nah, bisa jelasin nih. Oh, ini tugasku betul. Oh iya. Oke, jadi kalau biaya kuliah di Amerika itu kisarannya sebenarnya sekitar 30.000 sampai mungkin up until 120.000 kali US US dollar. dollar untuk universitas yang top di US. Jadi itu sekitar ya 400-500 juta sampai 1,5 M-an lah perkiraan kalau dirupiahkan ya. Cuman kalau untuk program aku sekarang karena memang ini fully remote, jadi sebenarnya lebih terjangkau. Jadi sekitar jadi mungkin sampai lulus itu dari awal sampai lulus bayarnya sekitar $20.000 lah, mungkin sekitar 300 jutaan plus plus kalau di Indonesia kan. 20.000 dolar itu kalau boleh tahu tuh $20.000. bayarnya gimana ya? Langsung kita kalau kita di Indonesia apa? UKT itu kan per semester ya. Kalau di sana tuh gimana Ya, tuh sistem bayarnya? per course. Jadi per semester, bayarnya per semester. Oh, Billingnya juga. keluarnya per semester dan karena memang programnya lumayan fleksibel ya, Bud. Jadi aku itu bayar per course yang diambil, per kelas yang diambil atau per SKS yang diambil lah. Jadi Iya, misalnya iya, iya, iya. sekarang ini aku lagi ngambil satu mata kuliah saja, jadi cuma bayar satu mata kuliah itu aja. Jadi lumayan fleksibel. Jadi bisa Oh, gitu. bisa disesuaikan sama finansial orang masing-masing dan ya waktunya juga bisa disesuaikan gitu. Oh, gitu ya. Dan apa namanya? Kalau misalkan kuliahnya itu jam berapa aja kalau waktu di Indonesia, Tian? Jadi kalau kuliahku tuh Berapa sebagian lama ya? besar ya, kalau kuliahku itu sebenarnya sebagian besar itu namanya asinkronus. Jadi kalau misalnya kuliah online, terutama di luar negeri itu ada pilihannya ada sinkronus atau asinkronus. Sinkronus itu artinya kalau misalnya di sana sedang ada kelas, kita harus hadir pada saat kelas itu diadakan gitu. Jadi misalnya di sana itu malam, di sini di Indonesia itu kira-kira waktunya pagi lah. Jadi misalnya mereka jam kuliah jam 7, jam 8 malam, di Indonesia itu sekitar ya mungkin jam 6, jam 7 pagi. Kalau misalnya di sana kelasnya pagi banget, kebalikannya kita di sini akan sore malam. Cuman kalau di US itu kalau kelasnya itu siang, nah itu nanti di kita akan pukul 2 pagi, 3 pagi gitu. Nah itu kalau kelas sinkronus. Ada juga namanya kelas asinkronus di mana ya konten kuliahnya itu nanti akan diupload ke online. Kita bisa ngambil kapan aja. Itu jadi kalau untuk kuliah di program Computer Science di Illinois ini programnya asinkronus, cuman memang ada beberapa kelas yang kita bisa tatap muka juga sama dosennya di waktu-waktu tertentu. Jadi kalau contohnya mata kuliah yang aku ambil sekarang nih, kita ada dosennya itu tatap muka Jumat malam waktu Amerika, jadi di Indonesia, di Singapura itu waktunya sekitar jam 7 pagi, jam 8 pagi hari Sabtu gitu. Jadi setiap minggu kita bisa tatap muka sama dosen. Kalau misalnya ada konsep-konsep yang kita tidak mengerti atau ada pertanyaan terkait tugas-tugasnya, kita bisa langsung ngobrol sama dosennya. Seperti Oke. itu. Kalau boleh tahu, berarti aplikasi yang digunakan apa ya? Apakah Zoom juga atau mungkin ada dari kampusnya sendiri atau gimana tuh? Ya, jadi ada beberapa aplikasi. Kalau untuk tatap muka ya kita pakai Zoom. Hmm. Terus kalau mata kuliah sendiri, platform itu namanya Coursera. Oh Terus ya, juga Coursera ya. ada misalnya kalau tugas-tugas itu ada aplikasi namanya Piazza atau Campus Wire. Itu untuk konten-konten kuliah sama diskusi online dengan teman-teman. Bisa juga lewat Slack, itu juga buat diskusi. Yang uniknya itu kita juga yang namanya ada proctored exam. Jadi kalau kita ngambil kuis, ngambil ujian,
itu ada aplikasi di mana nanti kita akan login ke aplikasi itu, nanti akan ada orang yang ngeliatin gerak-gerik kita melalui mikrofon sama Ah, iya 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 sama iya. webcamnya. Jadi mereka tahu kalau misalnya kita itu untuk menghindari berbuat curang lah, cheating Iya di iya benar game. benar benar. Iya 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 iya. Nah, kalau boleh tahu ini tugasnya apa nih? Kalau boleh tahu berarti Rahadian Sebentar ini ya. Oke, apa ini sih ini yang kerjakan? tugas-tugas Iya, ini apa? tugas programming lah. Oh, programming. Ya. Nah, jadi Jadi kalau iya jadi ya. yang dikerjakan, oke. Jadi jurusan computer science itu sendiri sekarang kan memang luas banget ya, Iya. yang bisa dieksplor. Mulai dari kamu bikin website atau aplikasi. Kebetulan penjurusan yang spesialisasi yang aku ambil sekarang ini namanya data science. Data science itu mungkin misalnya gini, kalau misalnya kalian buka YouTube deh pada saat kalian ngetik atau misalnya lagi nonton YouTube-nya Pak Budi ya, tiba-tiba setelah YouTube itu selesai ada rekomendasi untuk menonton video-video Iya. yang lain misalnya Iya iya iya. Iya. gitu. Nah itu kan sebenarnya rekomendasi itu tidak dibuat oleh manusia, jadi rekomendasi itu dibuat oleh mesin. Nah ini Algoritma adalah itu ya. konsep Hmm. algoritma. Jadi kalau mungkin pernah pendengarnya pernah dengar terkait machine learning atau AI, artificial intelligence. Nah itu sebenarnya ranah data science itu yang salah satunya yang bisa membuat sistem-sistem seperti itu. Jadi kalau misalnya nonton Netflix, ada rekomendasi apa? Oh ini sebenarnya dari tim data science itu. Dan ini tugasnya sendiri memang untuk membuat model-model yang terkait itu. Jadi sebenarnya dalam kehidupan sehari-hari itu sih sebenarnya banyak sekali sebenarnya mungkin orang-orang itu secara tidak sadar sebenarnya berinteraksi dengan mesin yang kita itu dibuat melalui machine learning itu sendiri, dan ranah keilmuannya namanya data science atau ilmu data kalau bahasa Indonesianya. Oke. Ini menarik nih ya. Apa namanya? Jadi kan setelah Rahadian ini apa namanya kuliah di Universitas Indonesia jurusan apa? Ilmu komputer ya Yan ya. Nah, Betul, kemudian ilmu komputer. apa namanya? Kalau boleh tahu ini berarti lulus terus kemudian bekerja itu profesinya jadi apa nih? Sebutannya programmer kah atau apa namanya ya? Oke, jadi waktu aku kuliah dulu itu di Fasilkom UI, itu Iya, kebetulan dapat, jadi memang pilihan pekerjaan untuk computer science kan sangat-sangat luas sekali. Jadi iya, tidak iya. cuman jadi programmer. Kalau aku dulu itu kebetulan pada saat kuliah itu dapat kesempatan magang di Microsoft di Singapura. Itu Oh, jadi yang oke. namanya, wah, ini agak unik karena role-nya namanya technical evangelist. Jadi kayak semacam kalau misal diumpamakan tuh semacam kayak berdakwah terkait teknologi tertentu. Jadi Iya, iya, iya. evangelis itu kan pendakwah gitu. Iya, Cuman iya. mungkin kalau mungkin dalam bahasa simpelnya adalah marketing untuk suatu teknologi ya. Jadi aku dulu start as a technical evangelist. Terus setelah lulus langsung direkrut lagi sama Microsoft untuk menjadi semacam konsultan sih sebenarnya. Konsultan Oh, untuk perusahaan-perusahaan itu bagaimana mereka bisa mengimplementasikan teknologi-teknologi Microsoft. Kan teknologi Microsoft sangat luas ya, mulai dari sekarang ini Pak Budi kan PowerPoint, ada juga Teams, macam-macam lah. Jadi ya itu dulu jadi semacam kayak konsultan lah di Microsoft sampai sampai sekitar 7 tahun. oke. Nah, menarik nih ya. Bagaimana Rahadian ini, Pak Rahadian ini, apa namanya, setelah lulus, kemudian tadi disebutkan apa Microsoft tertarik nih menjadikan Rahadian di konsultan ini. Apakah Rahadian ini berprestasi di kuliah itu, kemudian nih anak ini berbakat nih diambil, atau Rahadian ngasih lamaran ke Microsoft, atau bagaimana prosesnya itu? Ya, jadi kalau di Microsoft tuh sebenarnya dulu ada program. Jadi mungkin kalau di tempat-tempat lain tuh programnya namanya manajemen trainee lah ya. Jadi Iya ya. mereka itu mencari memang mahasiswa-mahasiswa yang mungkin cukup berprestasi di kampus, di scouting atau dicari sebelum mereka lulus, dan pada saat mereka lulus mereka langsung di offer. Jadi programnya Ah, seperti itu di Microsoft. Kebetulan programnya sendiri itu didahului oleh magang. Jadi aku sebenarnya sebelum sebelum direkrut jadi karyawan tetap di Microsoft itu memang sudah magang di Microsoft sekitar 3-4 bulan lah. oh gitu. Kalau boleh tahu, Yan, eh, apakah mungkin nih ya
kampus-kampus swasta atau kampus negeri yang lainnya juga bisa direkrut sama Microsoft atau hanya eh, kriterianya kampus-kampus ternama atau seperti apa menurut Terhadap sendiri? Ada nggak rekan Oke. kerjanya yang dari ya ya. Jadi jujur aja, memang kalau misalnya kalian berada di kampus-kampus mungkin top 5 atau kampus-kampus yang ternama di Indonesia itu akan lebih mudah karena memang Ah, biasanya perusahaan-perusahaan ini akan mencarinya lebih dulu ke UI, ITB atau perusahaan atau universitas-universitas yang top dulu ya. Tapi tidak menutup kemungkinan juga untuk perusahaan universitas-universitas lain juga untuk bisa direkrut dan memang ada buktinya ada beberapa teman kolega saya di Microsoft itu juga bukan dari top university juga tapi mereka dapat kesempatan untuk magang ya asal mengikuti proses perekrutannya dan ada beberapa juga yang jadi karyawan tetap dan lumayan berprestasi juga di pekerjaannya. Jadi memang universitas unggulan itu akan lebih mudah karena memang itu target yang ditargetkan oleh para perusahaan ini, cuman tidak menutup kemungkinan juga tempat-tempat lain bisa 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 oke bisa oke. masuk gitu. Oke, menarik sekali ya. Oke, terima kasih ini penjelasannya, perhatiannya. Ini menarik. Ini Ya, berarti intinya harus bagi yang nonton ini ya, terutama mungkin mau mau apa ya, yang jurusannya S1-nya ilmu komputer ya benar-benar harus berprestasi benar-benar dan memang harus punya nama gitu kan. Oke, nice. Selanjutnya ini eh, bagaimana nih kerja di luar negeri dan kesan-kesannya gimana? Ini di Jepang lagi ya, nih gambarnya di Jepang lagi sih. ya aku suka sekali sebenarnya sama kalau untuk liburan di Jepang karena memang secara alam dan kulturnya bagus. Oh Tapi ya. kerja di luar negeri, oke mungkin aku sedikit sedikit mengingat-ingat lagi pada saat masa-masa awal kerja di luar Nah, negeri, ya sebenarnya benar-benar. agak agak lumayan shock dari sisi kulturnya. Kulturnya sangat beda ya. Kalau di Indonesia kan memang kulturnya sopan, mungkin Iya, tidak iya, iya, tidak iya. terlalu frontal, tidak terlalu langsung. Oh, Tapi begitu kerja kan ketemu sama orang-orang yang um, berasal dari berbagai macam negara lah ya. iya. Yang berkesan itu dulu ketemu sama teman-teman yang asal dari Singapura, karena Singapura kan sangat-sangat to the point lah ya. Kalau misalnya ada pendapat atau misalnya ada sesuatu yang ingin disampaikan, mereka akan sampaikan itu langsung. Oke. Orang dari Perancis juga mirip-mirip seperti itu. Mungkin yang mirip-mirip sama orang Indonesia, mungkin daerah-daerah Asia Tenggara lainnya, Malaysia, Filipina, atau mungkin Asia Timur itu yang mungkin mirip-mirip sama Indonesia kayak China, Korea, sama Jepang, karena mereka lebih ke kalau misal menyampaikan sesuatu secara tidak langsung dan mereka sangat sangat menghargai hubungan kerja. Jadi seperti itu. Jadi kesan pesannya sih awal-awal sih seperti itu. Cuman setelah berapa lama ya ada suatu kayak mitos atau misconception bahwa orang Hmm. Indonesia itu sebenarnya tidak tidak inferior. Jadi orang Indonesia itu sebenarnya secara kualitas dan secara kapabilitas itu sebenarnya bisa aja sama kayak orang-orang di luar ini sih sebenarnya. Asal kita kebanyakan orang-orang itu sangat sangat takut duluan atau Minder, sangat minder ya. minder Iya, iya, iya. minder itu padahal sebenarnya mereka tuh bisa ya itu aku juga sering banget di pekerjaan itu agak-agak minder tapi setelah kita buktikan setelah kita melakukan pekerjaan dengan baik ya kita sebenarnya secara kualitas atau secara hasil kerja itu juga bisa sama-sama kayak orang-orang lain gitu. Oke, gitu ya. Gitu, Bud. Oke, oke. Kalau saya juga dulu pernah ini ya, apa namanya, kerja sama orang Turki ya, waktu itu di SMA Banua Bilingual Boarding School itu kan. Katanya, kalau di luar gitu, ada nggak sih kayak budaya kayak Indonesia atau kayak ngeraktir gitu, ada nggak sih, Yan? Oh, ini ulang tahun nih, makan-makan, kayak gitu, ada ya? Ada juga nggak ya? Atau gimana? Eh, ada sih, cuman memang itu lebih kental di Asia ya. Asia Um, ya, oke. Ya biasanya orang-orang Asia tuh itu sangat menghargai hubungan Iya, relationship ya. atau hubungan antar antar pekerja gitu ya. Jadi memang itu penting untuk membangun hubungan itu sih sebenarnya. Jadi makan-makan atau misalnya memberikan kayak apresiasi atau hadiah seperti itu kan sebenarnya itu bagian dari kultur juga sih sebenarnya. Oh, gitu. Oke, oke. Nice, nice. Pertanyaan. Nah, ini pertanyaan terakhir ini ya. Oke. Ini bagaimana nih sistem tinggal di luar negeri dan harapan Rahadian ke depannya itu bagaimana? Sistem tinggalnya maksudnya apa? Ah, ini gimana? Sistem tinggal maksudnya
ini kan Radian ini kan kerjanya posisinya kan kerjanya di luar negeri ini ya. Terus Di Singapura ya. apakah kayak ini, apakah setiap tahun ada lapor, terus apa namanya bayar pajak atau gimana kan? Warga negara Oke. Indonesia kerjanya di luar negeri. Nah itu gimana tuh sistem tinggalnya, terus mau beli rumah atau gimana? Itu prosesnya apa yang dilakukan kayak gitu. Kemudian Oke. ini di Las Vegas waktu kuliah atau waktu ngapain ini ya? Ini waktu kerja nih, kebetulan Oh ada kerja, ada acara, ada di acara. Las Vegas, Oke oke. Ya acara silakan ya. tahunan. Ya ya. Ya kalau mungkin aku bisa jawab spesifik ke Singapura, tapi mungkin secara secara general ini bisa diaplikasikan ke negara-negara lain juga. Ah ya benar. Jadi kalau misalnya di luar negeri itu kan kalian harus punya izin tinggal ya. Izin tinggal itu ada berbagai macam. Jadi kalau kalian kuliah bisa dapat izin tinggal sebagai siswa atau student pass biasanya, atau juga kalian bisa bisa juga punya izin tinggal untuk bekerja. Jadi kadang-kadang itu juga tidak bisa transfer. Jadi kalau kalian dapat izin tinggalnya sebagai pelajar, harusnya tidak diperbolehkan untuk bekerja dan dapat gaji di luar negeri. Begitu pula kalau misalnya izinnya untuk bekerja, ada beberapa hal yang beda nanti sistemnya dengan penduduk atau residen ya. Kalau aku sendiri dulu pada saat ditawarkan oleh Microsoft Singapura untuk pindah ke Singapura, itu memang ada prosesnya dibantu oleh perusahaan untuk mendapatkan izin kerja dulu di Singapura. Izin kerja ini ya memang ada beberapa requirement-nya, kayak misalnya ada gaji tertentu yang minimal harus dibayarkan oleh company-nya, terus ada proses yang dilakukan juga, dan izin kerja ini biasanya juga bisa ditambahkan ke keluarga juga. Jadi kalau ada yang sudah beristri atau punya anak, bisa juga minta izin tinggal juga yang mengikut ke izin kerja. Secara tadi pajak ya, kalau dari pajak itu sebenarnya ya karena kita memang bekerja dan tinggal di suatu negara, kita harus membayar pajak di negara dan tempat di mana kita tinggalkan. Jadi kalau di Singapura itu memang ada juga pajaknya, dan Singapura ini kan termasuk salah satu negara tujuan namanya tax haven lah ya. Jadi memang pajaknya itu atraktif buat perusahaan-perusahaan karena memang um, kadang-kadang bisa lebih murah dibanding di perusahaan-perusahaan lain. Jadi Singapura itu merupakan salah satu negara tujuan orang-orang yang untuk mendapatkan insentif pajak gitu. Oke. Terus yang lain-lain kalau beli rumah sih nggak bisa, karena memang bukan izin tinggalnya bukan sebagai residen. Nah, Ya, ya seperti itu sih. oke. Oh tadi Mhm. apa nih harapan kedepannya Raden ini gimana nih nanti? Oke, sebenarnya sih mungkin harapannya lebih ke mungkin karena mungkin target penontonnya adalah banyak yang siswa ya, mungkin Ya siswa. ada yang di Banjar atau di Indonesia secara keseluruhan sih sebenarnya. Ya aku kan sama Budi kan dulu kita sama-sama satu SMA ya, sebenarnya sampai sekarang pun sebenarnya nggak terlalu banyak berubah. Jadi um, hal yang diharapkan itu sebenarnya kalau untuk kalian untuk mencari kuliah atau mencari pekerjaan yang mungkin di luar negeri atau di luar daerah, itu jangan takut-takut ya. Jangan merasa minder gitu, karena memang orang Banjar, orang Indonesia itu sebenarnya secara kualitas itu bisa aja bersaing dengan orang-orang luar. Itu yang dulu agak disayangkan pada saat ya mungkin dulu mungkin sekarang udah agak berbeda dengan yang sekarang. Dulu waktu aku lulus SMA ke UI itu dari satu provinsi Kalimantan Selatan itu cuma ada 3 orang yang masuk Iya UI. benar-benar. Satu angkatan yang sekitar 8.000 orang itu cuma ada 3 orang yang dari Kalimantan Selatan. Sekarang udah lebih banyak. Iya Cuman iya. memang dulu mungkin selain ada keterbatasan informasi, juga mungkin tidak banyak orang yang mungkin orang-orang pada minder lah untuk mencari kesempatan pendidikan yang lebih tinggi atau ke tempat yang mungkin nggak banyak orang-orang Banjar sebelumnya ke tempat itu. Jadi itu Iya. sih sebenarnya harapan ke depannya sih, mudah-mudahan dengan sekarang informasi juga lebih 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 gampang didapat, supaya orang-orang Indonesia, orang-orang Banjar ini juga juga mau gitu untuk mencoba bersaing lah di universitas terbaik di negeri atau di luar negeri bahkan, karena memang um, ya secara konten atau secara kualitas manusianya sih sebenarnya Iya bisa bisa saja bisa cukup bagus benar lah. benar benar. Ya Oke tugasnya Pak oke. Budi nih untuk membangun Nah teman-teman itu iya itu nih Rada. Jadi kan kebetulan sangat penting sebenarnya sekali. ada
ada beberapa murid juga yang ada yang kuliah di Jerman, ada yang kuliah di Cina juga. Cuman Ya. ya, dan Raden juga nih kan kuliah di Amerika. Jadi ya kita cuman ya berusaha nih apa namanya sharing-sharing, Oh, siapa tahu nanti termotivasi bahwa kita ini cara bisa juga kayak gitu ya. Ini mungkin ya langkahnya mungkin langkah kecil ya, walaupun nggak tahu impactnya gimana, tapi ya setidaknya ada berbuat kan kayak gitu. Oh iya, ya. masih lupa di pertanyaan Nian. Mhm. Yang ke S2 di Amerika tadi itu ada pakai tes nggak? Terus daftarnya tuh di situsnya, di websitenya gitu. Kemudian apakah ada tes tertulis kah, tes wawancara atau bagaimana tadi sampai Rahadian tadi diterima di Universitas Indonesia tadi? Jadi prosesnya memang kalau di Amerika itu memang cukup standar ya. Jadi biasanya itu akan ada tes masuk itu em, bisa berupa yang namanya GMAT atau GRE kalau di Amerika itu. Kalau dulu aku kebetulan di program ini itu tidak diminta GMAT atau GRE. Dan ada juga tes bahasa Inggris, either itu TOEFL atau IELTS. Tapi karena memang aku tuh bisa membuktikan bahwa sudah bekerja di Singapura selama lebih dari 3 tahun, itu sebenarnya tidak diperlukan untuk tes bahasa Inggris. Oh, Di luar iya, itu, iya. memang ada beberapa requirement yang terkait mata kuliah yang harusnya diambil di S1. Jadi misalnya dulu aku um, ada satu mata kuliah yang belum pernah diambil di S1, yaitu aljabar linear. Itu karena aku tidak punya di transkrip S1, itu harus ngambil kelas dulu aku dulu ngambilnya secara online di Imperial College London. Jadi memang mereka tuh punya requirement untuk kelas-kelas apa aja yang harus diambil di S1. Terus sisanya sih sebenarnya cukup cukup standar ya, tulis esai motivasi kenapa kita ingin ingin masuk ke situ. Aku juga dulu dapat rekomendasi dari dekan di UI, sama dulu pembimbing Oh, skripsi, sama pada saat itu direktur di Microsoft juga kasih kasih rekomendasi. Terus juga ada sedikit tes terkait computer science juga, jadi ada tes terkait struktur data sama basis data juga sedikit. Selain itu sih sebenarnya ya memasukkan aplikasi, kirimkan transkrip S1 ke Amerika. Jadi prosesnya kira-kira seperti itu. oke, oke. Pertanyaan terakhir nih ya. Kalau Mhm. misalkan yang sudah ngambil ilmu komputer, kemudian lanjut ke computer science kan, mata pelajaran apa nih kira-kira yang harus dikuatin semasa di bangku sekolah kan? Itu otomatis bahasa Inggris, iya, matematika, iya pasti. Terus apalagi ya? Apakah mungkin fisika atau apa gimana? Menurut Rahadian, sepengalaman Rahadian, yang Eh, harus dipersiapkan dari jenjang SMA lah. Apa nih kira-kira? matematikanya harus kuat. Jadi memang pada saat belajar computer science itu memang ada basis matematika, basis logika dan matematika yang memang Oke. harus dikuatkan. Kalau untuk spesifik untuk data science itu banyak juga terkait statistik karena memang machine learning itu Statistik. dibuat bagaimana kita menggunakan statistik supaya mesin komputer itu bisa mempelajari satu konsep. Jadi itu matematika, statistik, bahasa Inggris lumayan penting. Selebihnya sih sebenarnya tidak banyak yang memang diajarkan di SMA. Jadi banyak sekali ilmu-ilmu yang nanti akan baru ditemui pada saat mengambil kuliah sih. Jadi ya itu Oh, mungkin yang harus dikuatkan bahasa Inggris ya, karena sebagian besar konten-konten itu kan ada dalam bahasa Inggris, matematika, statistik. Fisika nggak terlalu banyak sih sebenarnya. oke. Kecuali memang mau masuknya ke ranah rekayasa perangkat keras gitu, hardware engineering gitu sih sebenarnya Bud. Ya. Oh, gitu ya. Ini lagi-lagi nih, menarik lagi nih. Ini Sip, sip. kuotanya Lanjut, berapa ya? lanjut. Terus ada yang gagal nggak sih mau masuk S2 tuh? Misalkan, oh dari Indonesia Uh, sekian harus, terus akhirnya ada juga yang gagal. Terus yang gagal tuh kemana? Apakah ngambil S2 ke kampus yang lainnya atau gimana? Atau jatahnya atau uh, gimana? Sepengetahuan Radian. Sepengetahuanku ya nggak semuanya akan diterima. Jadi mungkin Hmm. aku juga nggak tahu statistik akhirnya. Jadi mungkin sekitar 20% kan mungkin dari semua yang aplikasi yang diterima. Oh, sedikit Diterima juga ya. 20% satu angkatan itu mungkin sekitar ada berapa ratus orang, mungkin 800 sampai 1.200 orang. Jadi mungkin ya Oke. terakhir aku tahu sih segitu. Jadi mungkin
kebanyakan yang tidak lulus mungkin secara administratif kurang atau memang kurang bagus justifikasinya kenapa mereka harus bisa diterima. Kebanyakan sih mereka mungkin juga mencoba di beberapa kampus lain ya. Jadi misalnya kalau di Amerika itu yang mirip-mirip programnya ada Georgia Tech, ada Michigan University, mungkin itu agak lebih mudah diterimanya. Atau mungkin program-program lain juga sebenarnya di luar negeri juga banyak yang lumayan oke juga, bagus-bagus secara secara konsep. Jadi yang harus diperhatikan juga selain universitasnya juga programnya seperti apa, kelas-kelas apa saja yang ditawarkan, bagaimana background akademisnya, apakah banyak researcher atau banyak dosen-dosen yang melakukan suatu riset terhadap ranah computer science itu. Gitu sih, Bud. Oke. Tadi berarti ini ya, kurang lebih tadi biayanya kurang lebih ya 20.000 sampai 30.000 dolar yang Rahadian ambil tadi ya. Ya. 20.000 sampai itu baru biaya kuliah ya, belum nanti mungkin ada di luar itulah ya, intinya baru biaya kuliah 20.000. Kalau di rupiah kan ini berapa ya? Kira-kira kisarannya mungkin ya 300 jutaan kali ya. 300 juta. Berapa tahun? 2 tahun? 3 tahun? Karena ini programnya fleksibel, jadi kalau mau cepat bisa 1,5 tahun. Tapi aku sekarang berarti aku harusnya akhir tahun lulus, jadi sekitar 2,5 tahun. Oh, berarti sama ya, kurang lebih lah ya kalau ini kirain sampai ini 4 tahun ya gitu. Oke. Nice, Rahadian. Terima kasih sekali lagi buat Mas Rahadian Utomo. Mudah-mudahan selalu sehat, keluarganya pokoknya dilancarkan semua rezekinya, kesehatannya, dan semoga menjadi manusia yang bermanfaat bagi orang banyak. Sekali lagi terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Selamat malam, Bud.